Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu, saya dikasih tahu sama Vikaris Ijong, katanya kalau di Betania jam 9 pagi, kalau dibilang selamat pagi, jawabnya bukan pagi. Bukan. Katanya di Betania kalau jam 9 pagi, jawabnya pagi. Betul kan Bapak Ibu? Kita coba ya, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di minggu Advent dan kita merenungkan bersama firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Dan ada satu hal menarik Bapak Ibu dalam bacaan kita pada saat ini. Di ayat 36 dikatakan, ketika melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Menarik ya Bapak Ibu, kata belas kasihan di sini dalam bahasa aslinya adalah splachnizomai. Ini artinya bukan sekedar belas kasihan. Kata splachnizomai punya akar kata, yaitu splachna. Splachna itu berarti bagian dalam tubuh, secara khusus organ-organ yang ada dalam perut, usus, lambung, pankreas mungkin dan lain sebagainya. Dan menariknya teks ini bisa diterjemahkan begini. Saking Yesus berbelas kasih, saking dia prihatin melihat banyak orang yang terlantar, sampai-sampai asam lambungnya naik. Sampai-sampai perutnya sakit. Tentu bukan asam lambung karena Yesus telat makan atau karena minum kopi, tetapi dia merasakan asam lambung karena prihatin yang begitu besar, prihatin yang luar biasa ketika melihat ada banyak orang yang terlantar seperti domba tanpa gembala. Saking prihatinnya Yesus sampai-sampai ia merasakan penderitaan yang menusuk ke dalam batinnya, bahkan sampai menusuk fisiknya. Ia pun juga ikut merasakan sakit karena melihat banyak orang yang sakit pada masa itu. Nah, itu mengapa maka kata splachnizomai ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai compassion. Di Alkitab King James Version juga menggunakan kata compassion. Dan kata compassion ini adalah kata kunci kita dalam khotbah saat ini, sehingga perlu untuk terus diingat soal compassion. Compassion berasal dari bahasa Latin compasio yang berarti menderita bersama. Kemauan untuk paham penderitaan orang lain dan juga mau merasakannya. Jadi ini dia, compassion adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan penderitaan orang lain. Kemudian penderitaan orang lain itu sampai menusuk batin dan fisik kita, lalu kita terdorong untuk menolong. Ini perlu diingat Bapak Ibu, karena ini akan yang saya bahas sampai nanti akhir. Yakni compassion adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan penderitaan orang lain. Dan penderitaan itu bukan hanya dirasakan dalam hati, bukan hanya di batin, tetapi juga sampai-sampai fisik kita ikut merasakan dan kita terdorong untuk menolong. Dan kalau kita lihat Yesus ingin menunjukkan bahwa compassion itu adalah dasar pelayanan Yesus. Jadi compassion yang Yesus lakukan itu adalah titik berangkat dari pelayanan. Ia mengajar, ia menyembuhkan, dan ia menolong karena dia punya compassion. Ia prihatin melihat orang banyak yang begitu terlantar seperti gembala tanpa domba. Ia merasakan apa yang mereka rasakan, bahkan perasaan itu menusuk ke dalam batin dan fisiknya, lalu ia tergerak untuk menghadirkan pemulihan. Jadi selalu berangkat dari compassion, dari keprihatinan yang juga kita rasakan. Saya teringat Bapak Ibu dengan refnya lagu Aku Tuhan Semesta bagian akhir. Apa? Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Maka keprihatinan yang sama seperti Yesuslah
yang menjadi dasar dari pelayanan. Sekali lagi, untuk punya pelayanan yang sama seperti Yesus, maka harus dimulai atau harus berangkat dari compassion. Lalu dalam ayat berikutnya Yesus mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Apa artinya? Tuaian di sini mau bicara soal jiwa-jiwa manusia yang lelah, yang bingung, yang terluka, yang kehilangan harapan, yang tak punya arah, dan orang seperti itu ada banyak. Dan Yesus mengatakan, tapi pekerjanya ada sedikit. Kenapa? Kenapa pekerja sedikit? Karena tidak banyak orang yang mau punya compassion seperti Yesus. Tidak banyak orang yang mau punya keprihatinan. Tidak banyak orang yang mau merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Banyak orang bisa bekerja, banyak orang bisa menjadi seorang pelayan, banyak orang punya dorongan untuk melayani, banyak orang bisa mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tapi hanya sedikit yang punya compassion dalam dirinya, hanya sedikit yang mau mengerti penderitaan sesamanya, hanya sedikit yang mau benar-benar hadir ketika melihat sesamanya menderita. Karena itu Yesus katakan di ayat yang terakhir, ia menutup dengan satu ajakan, maka mintalah supaya ia mengirimkan pekerja-pekerjanya. Artinya berdoalah, doa. Mari berdoalah supaya Tuhan melembutkan hati kita dan mengisi kita dengan compassion. Sehingga ketika kita punya compassion itu, maka Tuhan mampu mengutus kita menjadi pelayan yang memulihkan sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada satu hal besar yang bisa kita renungkan atau bisa kita pelajari bersama dari keempat ayat ini. Dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ketika tema kita hari ini bicara soal dipanggil untuk melayani, maka teks ini mau mengingatkan kita bahwa pelayanan sejati harus lahir dari compassion. Kalau kita mau punya pelayanan yang berdampak seperti Yesus, kalau kita mau hadir dan kehadiran kita membawa berkat bagi orang lain, maka mulailah dari compassion seperti Yesus. Dunia ini penuh dengan orang yang membutuhkan pemulihan, tapi hanya sedikit orang yang mau peka. Hanya sedikit orang yang mau hadir. Hanya sedikit orang yang mau terlibat dalam kehidupan orang lain. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, Tuhan punya compassion. Ini menarik untuk kita renungkan. Artinya apa? Tuhan mengerti engkau, Tuhan mengerti kehidupanmu, Tuhan mengerti bebanmu, bahkan Tuhan bisa merasakan sakitmu. Ketika hari ini mungkin ada di antara kita yang datang dengan hati yang berat, mungkin ada yang datang dengan menahan air mata, mungkin ada yang bingung harus kemana, merasa tidak ada lagi harapan, merasakan tekanan yang luar biasa, pergumulan yang tak kunjung usai. Maka hari ini firman Tuhan mengatakan kita bahwa Tuhan punya compassion. Dia bisa merasakan apa yang kau rasakan. Dia mengerti sakitmu, dia mengerti lukamu, dia mengerti kesedihanmu, bahkan karena keprihatinannya yang begitu besar atas hidupmu, sampai-sampai dia merasakan semua pergumulanmu. Maka itu berarti tidak ada rasa sakit yang terlalu asing bagi Tuhan. Ia tahu rasa sakitmu, bahkan ia pun merasakannya, dan ia hadir untuk membawa harapan baru bagi hidupmu. Dan inilah dasar pengharapan kita di Minggu Advent pertama. Karena Minggu Advent pertama selalu bicara soal harapan. Dan harapan itu ada karena Tuhan dekat dengan pergumulan kita. Dia merasakannya dan dia bersedia memulihkan kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan punya compassion, maka ia juga memanggil kita untuk punya hal yang sama,
untuk memiliki hati yang sama. Yesus datang bukan hanya untuk merasakan kasihan. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Ia hadir, dia melayani, dan ia menyembuhkan. Lalu apa arti compassion bagi kita? Compassion berarti mau mengerti orang lain, mau ikut merasakan apa yang mereka rasakan, mau hadir, mau mendampingi, mau terlibat, dan mau menolong. Jadi compassion bukan hanya sekedar rasa kasihan, bukan sekedar kasihan dia dari kemarin belum makan. Tapi compassion ketika melihat orang lain belum makan, kasihan, dia juga merasakan lapar yang sama, dan dia mengajak, mari kita makan bersama-sama supaya kita tidak lapar. Itu compassion. Compassion selalu bergerak dan menghasilkan tindakan. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu yang ini kalau kita renungkan, ini juga bicara soal compassion, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara mungkin tahu lagu ini. Boleh kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu ya? Bolehkah GG? Gandong, lamari gandong, mari jua aleo, beta mau bilang ale, katong dua satu gandong, hidup ade deng kakak, sungguh manis lawang he. Ini yang penting. Ale rasa beta rasa, katong dua satu gandong. Ayo refnya yuk. Gandong sio gandong mari beta gendong hale jua. Lagu ini menarik Bapak Ibu Saudara, ini bicara soal compassion. Gandong berarti kita ini bersaudara, kita terhubung. Dan ada satu ungkapan yang juga menarik dari lagu ini. Ale rasa, beta rasa. Artinya kalau ale sakit, beta ikut sakit. Kalau ale susah, beta ikut susah. Kalau ale jatuh, beta ikut jatuh. Kalau ale merasakan kesedihan yang luar biasa, beta juga ikut merasakan. Tapi kalau ale pergi pancuri orang pung barang, jangan ikut Bapak Ibu. Dan inilah compassion Bapak Ibu dalam pelayanan. Pelayanan selalu berangkat dari perasaan prihatin ketika melihat sesama kita hidup dalam kesulitan. Dan ketika kita punya rasa prihatin, kita mau mendekat untuk hadir, untuk ikut merasakan dan untuk bertindak sama seperti Yesus. Maka kita sebagai gereja, kita Betania dipanggil untuk menjadi komunitas gandong. Ketika yang satu anggota terluka, yang lain datang. Ketika satu anggota menangis, yang lain hadir. Ketika satu anggota sedih, yang lain menopang.
Dan inilah panggilan kita, yakni compassion, kemauan untuk alih rasa, beta rasa sebagai langkah pelayanan. Karena alih merasakan sedih, beta ikut rasa, dan sedih tidak enak, maka mari kita bersama-sama mengatasi kesedihan itu. Hadir, terlibat, ikut merasakan, ikut menanggung, pada akhirnya juga ikut menguatkan, dan bersama-sama merasakan damai sejahtera. Yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan dengan Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama dikenal sebagai Minggu Harapan. Dan ketika teks ini kita renungkan bersama di Minggu Advent pertama, maka kita diingatkan bahwa compassion tanpa harapan hanya membuat kita nangis berjamaah. Tetapi compassion yang bertemu dengan harapan akan mengubah kehidupan. Kalau kita lihat Yesus, Allah bukan hanya tersentuh oleh penderitaan banyak orang, tetapi Ia datang membawa harapan. Harapan bahwa pemulihan masih ada. Harapan bahwa ketika mereka lapar, mereka bisa makan. Harapan bahwa ketika mereka sedih, mereka akan dihiburkan. Yesus bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, Ia bertindak, Ia hadir, menyembuhkan dan mengarahkan. Dan ketika compassion bertemu dengan harapan, maka orang yang putus asa akan kembali percaya diri. Orang yang sedih luar biasa akan terhibur. Orang yang sakit akan dipulihkan. Orang yang hampir menyerah akan kembali kuat. Orang yang sendirian akan kembali merasa tidak ditinggalkan. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus datang ke dunia membawa harapan bagi setiap orang. Ia melihat manusia yang terluka, Ia juga merasakannya. Lalu Ia datang, Ia hadir, Ia mengulurkan tangan bahwa masih ada harapan bagi orang-orang yang hidup dalam kesedihan, hidup dalam penderitaan. Dan sekarang Ia juga mengutus kita untuk menjadi pembawa harapan itu. Lewat senyum, lewat doa, lewat mendengarkan keluh kesah sesama kita, lewat kehadiran kita di sisi orang yang sedang rapuh. Kita dipanggil untuk menghadirkan harapan itu. Ketika melihat orang lain yang sedih, datang kepada mereka dan bilang, masih belum selesai perjalanan hidupmu, masih ada harapan, engkau pasti akan dihiburkan. Maka mintalah pada Tuhan agar kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk punya compassion, untuk peka dan mengerti apa yang dirasakan sesama, sehingga kehadiran kita terus mendatangkan harapan bagi sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa Yesus melihat, Yesus merasakan, Yesus bertindak, dan sekarang giliran kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu, saya dikasih tahu sama Vikaris Ijong, katanya kalau di Betania jam 9 pagi, kalau dibilang selamat pagi, jawabnya bukan pagi. Bukan. Katanya di Betania kalau jam 9 pagi, jawabnya pagi. Betul kan Bapak Ibu? Kita coba ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di Minggu Advent. Dan kita merenungkan bersama firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Dan ada satu hal menarik Bapak Ibu dalam bacaan kita pada saat ini. Di ayat 36. Ayat 36 dikatakan, ketika melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Menarik ya Bapak Ibu, kata belas kasihan di sini dalam bahasa aslinya adalah splachnizomai. Ini artinya bukan sekedar belas kasihan. Kata splachnizomai punya akar kata, yaitu splachna. Splachna itu berarti bagian dalam tubuh, secara khusus organ-organ yang ada dalam perut, usus, lambung, pankreas mungkin dan lain sebagainya. Dan menariknya teks ini bisa diterjemahkan begini,
Saking Yesus berbelas kasih, saking dia prihatin melihat banyak orang yang terlantar, sampai-sampai asam lambungnya naik. Sampai-sampai perutnya sakit. Tentu bukan asam lambung karena Yesus telat makan atau karena minum kopi, tetapi dia merasakan asam lambung karena prihatin yang begitu besar, prihatin yang luar biasa ketika melihat ada banyak orang yang terlantar seperti domba tanpa gembala. Saking prihatinnya Yesus, sampai-sampai ia merasakan penderitaan yang menusuk ke dalam batinnya, bahkan sampai menusuk fisiknya. Ia pun juga ikut merasakan sakit karena melihat banyak orang yang sakit pada masa itu. Nah, itu mengapa? Maka kata splanchnizomai ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai compassion. Di Alkitab King James Version juga menggunakan kata compassion. Dan kata compassion ini adalah kata kunci kita dalam khotbah saat ini, sehingga perlu untuk terus diingat soal compassion. Compassion berasal dari bahasa Latin compassio yang berarti menderita bersama. Kemauan untuk paham penderitaan orang lain dan juga mau merasakannya. Jadi ini dia, compassion adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan penderitaan orang lain. Kemudian penderitaan orang lain itu sampai menusuk batin dan fisik kita, lalu kita terdorong untuk menolong. Ini perlu diingat Bapak Ibu, karena ini akan yang saya bahas sampai nanti akhir. Yakni compassion adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan penderitaan orang lain. Dan penderitaan itu bukan hanya dirasakan dalam hati, bukan hanya di batin, tetapi juga sampai-sampai fisik kita ikut merasakan dan kita terdorong untuk menolong. Dan kalau kita lihat Yesus ingin menunjukkan bahwa compassion itu adalah dasar pelayanan Yesus. Jadi compassion yang Yesus lakukan itu adalah titik berangkat dari pelayanan. Ia mengajar, ia menyembuhkan, dan ia menolong karena dia punya compassion. Ia prihatin melihat orang banyak yang begitu terlantar seperti gembala tanpa domba. Ia merasakan apa yang mereka rasakan, bahkan perasaan itu menusuk ke dalam batin dan fisiknya, lalu ia tergerak untuk menghadirkan pemulihan. Jadi selalu berangkat dari compassion, dari keprihatinan yang juga kita rasakan. Saya teringat Bapak Ibu dengan refnya lagu Aku Tuhan Semesta bagian akhir. Apa? Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Maka keprihatinan yang sama seperti Yesuslah yang menjadi dasar dari pelayanan. Sekali lagi, untuk punya pelayanan yang sama seperti Yesus, maka harus dimulai atau harus berangkat dari compassion. Lalu dalam ayat berikutnya Yesus mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Apa artinya? Tuaian di sini mau bicara soal jiwa-jiwa manusia yang lelah, yang bingung, yang terluka, yang kehilangan harapan, yang tak punya arah, dan orang seperti itu ada banyak. Dan Yesus mengatakan, tapi pekerjanya ada sedikit. Kenapa? Kenapa pekerja sedikit? Karena tidak banyak orang yang mau punya compassion seperti Yesus. Tidak banyak orang yang mau punya keprihatinan. Tidak banyak orang yang mau merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Banyak orang bisa bekerja, banyak orang bisa menjadi seorang pelayan, banyak orang punya dorongan untuk melayani, banyak orang bisa mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tapi hanya sedikit yang punya compassion dalam dirinya, hanya sedikit yang mau mengerti penderitaan sesamanya, hanya sedikit yang mau benar-benar hadir ketika melihat sesamanya menderita. Karena itu Yesus katakan di ayat yang terakhir, ia menutup dengan satu ajakan, maka mintalah supaya ia
mengirimkan pekerja-pekerjanya. Artinya, berdoalah, doa. Mari berdoalah supaya Tuhan melembutkan hati kita dan mengisi kita dengan compassion. Sehingga ketika kita punya compassion itu, maka Tuhan mampu mengutus kita menjadi pelayan yang memulihkan sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada satu hal besar yang bisa kita renungkan atau bisa kita pelajari bersama dari keempat ayat ini. Dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ketika tema kita hari ini bicara soal dipanggil untuk melayani, maka teks ini mau mengingatkan kita bahwa pelayanan sejati harus lahir dari compassion. Kalau kita mau punya pelayanan yang berdampak seperti Yesus, kalau kita mau hadir dan kehadiran kita membawa berkat bagi orang lain, maka mulailah dari compassion seperti Yesus. Dunia ini penuh dengan orang yang membutuhkan pemulihan, tapi hanya sedikit orang yang mau peka, hanya sedikit orang yang mau hadir, hanya sedikit orang yang mau terlibat dalam kehidupan orang lain. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, Tuhan punya compassion. Ini menarik untuk kita renungkan. Artinya apa? Tuhan mengerti engkau, Tuhan mengerti kehidupanmu, Tuhan mengerti bebanmu, bahkan Tuhan bisa merasakan sakitmu. Ketika hari ini mungkin ada di antara kita yang datang dengan hati yang berat, mungkin ada yang datang dengan menahan air mata, mungkin ada yang bingung harus kemana, merasa tidak ada lagi harapan, merasakan tekanan yang luar biasa, pergumulan yang tak kunjung usai. Maka hari ini firman Tuhan mengatakan kita bahwa Tuhan punya compassion. Dia bisa merasakan apa yang kau rasakan. Dia mengerti sakitmu, dia mengerti lukamu, dia mengerti kesedihanmu. Bahkan karena keprihatinannya yang begitu besar atas hidupmu, sampai-sampai dia merasakan semua pergumulanmu. Maka itu berarti tidak ada rasa sakit yang terlalu asing bagi Tuhan. Ia tahu rasa sakitmu, bahkan ia pun merasakannya, dan ia hadir untuk membawa harapan baru bagi hidupmu. Dan inilah dasar pengharapan kita di Minggu Advent pertama. Karena Minggu Advent pertama selalu bicara soal harapan. Dan harapan itu ada karena Tuhan dekat dengan pergumulan kita. Dia merasakannya dan dia bersedia memulihkan kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan punya compassion, maka ia juga memanggil kita untuk punya hal yang sama, untuk memiliki hati yang sama. Yesus datang bukan hanya untuk merasakan kasihan, ia merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Ia hadir, dia melayani, dan ia menyembuhkan. Lalu apa arti compassion bagi kita? Compassion berarti mau mengerti orang lain, mau ikut merasakan apa yang mereka rasakan, mau hadir, mau mendampingi, mau terlibat, dan mau menolong. Jadi compassion bukan hanya sekedar rasa kasihan, bukan sekedar kasihan dia dari kemarin belum makan. Tapi compassion ketika melihat orang lain belum makan, kasihan, dia juga merasakan lapar yang sama, dan dia mengajak, mari kita makan bersama-sama supaya kita tidak lapar. Itu compassion. Compassion selalu bergerak dan menghasilkan tindakan. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu yang ini kalau kita renungkan, ini juga bicara soal compassion, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara mungkin tahu lagu ini. Boleh kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu ya? Bolehkah GG? Gandong, lamari gandong, mari jua aleo,
gandong, hidup ade deng kakak, sungguh manis lawang he. Ini yang penting. Ale rasa beta rasa, katong dua satu gandong. Ayo refnya yuk. Gandong he, sio gandong he, mari beta gendong, beta gendong hale jua. Cuma satu gandong satu hati, satu jantung. Lagu ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ini bicara soal compassion. Gandong berarti kita ini bersaudara, kita terhubung. Dan ada satu ungkapan yang juga menarik dari lagu ini. Ale rasa, beta rasa. Artinya kalau ale sakit, beta ikut sakit. Kalau ale susah, beta ikut susah. Kalau ale jatuh, beta ikut jatuh. Kalau ale merasakan kesedihan yang luar biasa, beta juga ikut merasakan. Tapi kalau ale pergi pancuri orang pung barang, jangan ikut Bapak Ibu. Dan inilah compassion Bapak Ibu dalam pelayanan. Pelayanan selalu berangkat dari perasaan prihatin ketika melihat sesama kita hidup dalam kesulitan. Dan ketika kita punya rasa prihatin, kita mau mendekat untuk hadir, untuk ikut merasakan dan untuk bertindak sama seperti Yesus. Maka kita sebagai gereja, kita Betania dipanggil untuk menjadi komunitas gandong. Ketika yang satu anggota terluka, yang lain datang. Ketika satu anggota menangis, yang lain hadir. Ketika satu anggota sedih, yang lain menopang. Dan inilah panggilan kita, yakni compassion, kemauan untuk ale rasa, beta rasa sebagai langkah pelayanan. Karena ale merasakan sedih, beta ikut rasa. Dan sedih tidak enak, maka mari kita bersama-sama mengatasi kesedihan itu. Hadir, terlibat, ikut merasakan, ikut menanggung, pada akhirnya juga ikut menguatkan. Dan bersama-sama merasakan damai sejahtera. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan dengan Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama dikenal sebagai Minggu Harapan. Dan ketika teks ini kita renungkan bersama di Minggu Advent pertama, maka kita diingatkan bahwa compassion tanpa harapan hanya membuat kita nangis berjamaah. Tetapi compassion yang bertemu dengan harapan akan mengubah kehidupan. Kalau kita lihat Yesus, Allah bukan hanya tersentuh oleh penderitaan banyak orang, tetapi ia datang membawa harapan. Harapan bahwa pemulihan masih ada. Harapan bahwa ketika mereka lapar, mereka bisa makan. Harapan bahwa ketika mereka sedih, mereka akan dihiburkan. Yesus bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, ia bertindak, ia hadir, menyembuhkan dan mengarahkan. Dan ketika compassion bertemu dengan harapan, maka orang yang putus asa akan kembali percaya diri. Orang yang sedih luar biasa akan terhibur. Orang yang sakit akan dipulihkan. Orang yang hampir menyerah akan kembali kuat. Orang yang sendirian akan kembali merasa tidak ditinggalkan. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus datang ke dunia membawa harapan bagi setiap orang. Ia melihat manusia yang terluka, ia juga merasakannya. Lalu ia datang, ia hadir, ia mengulurkan tangan,
bahwa masih ada harapan bagi orang-orang yang hidup dalam kesedihan, hidup dalam penderitaan. Dan sekarang Ia juga mengutus kita untuk menjadi pembawa harapan itu. Lewat senyum, lewat doa, lewat mendengarkan keluh kesah sesama kita, lewat kehadiran kita di sisi orang yang sedang rapuh. Kita dipanggil untuk menghadirkan harapan itu. Ketika melihat orang lain yang sedih, datang kepada mereka dan bilang, masih belum selesai perjalanan hidupmu, masih ada harapan, engkau pasti akan dihiburkan. Maka mintalah pada Tuhan agar kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk punya compassion, untuk peka dan mengerti apa yang dirasakan sesama, sehingga kehadiran kita terus mendatangkan harapan bagi sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa Yesus melihat, Yesus merasakan, Yesus bertindak, dan sekarang giliran kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu, saya dikasih tahu sama Vikaris Ijong, katanya kalau di Betania jam 9 pagi, kalau dibilang selamat pagi, jawabnya bukan pagi. Bukan. Katanya di Betania kalau jam 9 pagi, jawabnya pagi. Betul kan Bapak Ibu? Kita coba ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di minggu Advent. Dan kita merenungkan bersama firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Dan ada satu hal menarik Bapak Ibu dalam bacaan kita pada saat ini. Di ayat 36. Ayat 36 dikatakan, ketika melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Menarik ya Bapak Ibu, kata belas kasihan di sini dalam bahasa aslinya adalah splachnizomai. Ini artinya bukan sekedar belas kasihan. Kata splachnizomai punya akar kata, yaitu splachna. Splachna itu berarti bagian dalam tubuh, secara khusus organ-organ yang ada dalam perut, usus, lambung, pankreas mungkin dan lain sebagainya. Dan menariknya teks ini bisa diterjemahkan begini. Saking Yesus berbelas kasih, saking dia prihatin melihat banyak orang yang terlantar, sampai-sampai asam lambungnya naik. Sampai-sampai perutnya sakit. Tentu bukan asam lambung karena Yesus telat makan atau karena minum kopi, tetapi dia merasakan asam lambung karena prihatin yang begitu besar, prihatin yang luar biasa ketika melihat ada banyak orang yang terlantar seperti domba tanpa gembala. Saking prihatinnya Yesus, sampai-sampai ia merasakan penderitaan yang menusuk ke dalam batinnya, bahkan sampai menusuk fisiknya. Ia pun juga ikut merasakan sakit karena melihat banyak orang yang sakit pada masa itu. Nah, itu mengapa? Maka kata splachnizomai ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai compassion. Di Alkitab King James Version juga menggunakan kata compassion. Dan kata compassion ini adalah kata kunci kita dalam khotbah saat ini, sehingga perlu untuk terus diingat soal compassion. Compassion berasal dari bahasa Latin compasio, yang berarti menderita bersama. Kemauan untuk paham penderitaan orang lain dan juga mau merasakannya. Jadi ini dia, compassion adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan penderitaan orang lain. Kemudian penderitaan orang lain itu sampai menusuk batin dan fisik kita, lalu kita terdorong untuk menolong. Ini perlu diingat Bapak Ibu, karena ini akan yang saya bahas sampai nanti akhir. Yakni compassion adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan penderitaan orang lain. Dan penderitaan itu bukan hanya dirasakan dalam hati, bukan hanya di batin, tetapi juga sampai-sampai fisik kita ikut merasakan dan kita terdorong untuk menolong. Dan kalau kita lihat Yesus
Yesus ingin menunjukkan bahwa compassion itu adalah dasar pelayanan Yesus. Jadi compassion yang Yesus lakukan itu adalah titik berangkat dari pelayanan. Ia mengajar, ia menyembuhkan, dan ia menolong karena dia punya compassion. Ia prihatin melihat orang banyak yang begitu terlantar seperti gembala tanpa domba. Ia merasakan apa yang mereka rasakan, bahkan perasaan itu menusuk ke dalam batin dan fisiknya, lalu ia tergerak untuk menghadirkan pemulihan. Jadi selalu berangkat dari compassion, dari keprihatinan yang juga kita rasakan. Saya teringat Bapak Ibu dengan refnya lagu Aku Tuhan Semesta bagian akhir. Apa? Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Maka keprihatinan yang sama seperti Yesuslah yang menjadi dasar dari pelayanan. Sekali lagi, untuk punya pelayanan yang sama seperti Yesus, maka harus dimulai atau harus berangkat dari compassion. Lalu dalam ayat berikutnya Yesus mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Apa artinya? Tuaian di sini mau bicara soal jiwa-jiwa manusia yang lelah, yang bingung, yang terluka, yang kehilangan harapan, yang tak punya arah, dan orang seperti itu ada banyak. Dan Yesus mengatakan, tapi pekerjanya ada sedikit. Kenapa? Kenapa pekerja sedikit? Karena tidak banyak orang yang mau punya compassion seperti Yesus. Tidak banyak orang yang mau punya keprihatinan. Tidak banyak orang yang mau merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Banyak orang bisa bekerja, banyak orang bisa menjadi seorang pelayan, banyak orang punya dorongan untuk melayani, banyak orang bisa mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tapi hanya sedikit yang punya compassion dalam dirinya, hanya sedikit yang mau mengerti penderitaan sesamanya, hanya sedikit yang mau benar-benar hadir ketika melihat sesamanya menderita. Karena itu Yesus katakan di ayat yang terakhir, ia menutup dengan satu ajakan, maka mintalah supaya ia mengirimkan pekerja-pekerjanya. Artinya berdoalah, doa. Mari berdoalah supaya Tuhan melembutkan hati kita dan mengisi kita dengan compassion. Sehingga ketika kita punya compassion itu, maka Tuhan mampu mengutus kita menjadi pelayan yang memulihkan sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada satu hal besar yang bisa kita renungkan atau bisa kita pelajari bersama dari keempat ayat ini. Dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ketika tema kita hari ini bicara soal dipanggil untuk melayani, maka teks ini mau mengingatkan kita bahwa pelayanan sejati harus lahir dari compassion. Kalau kita mau punya pelayanan yang berdampak seperti Yesus, kalau kita mau hadir dan kehadiran kita membawa berkat bagi orang lain, maka mulailah dari compassion seperti Yesus. Dunia ini penuh dengan orang yang membutuhkan pemulihan, tapi hanya sedikit orang yang mau peka. Hanya sedikit orang yang mau hadir. Hanya sedikit orang yang mau terlibat dalam kehidupan orang lain. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, Tuhan punya compassion. Ini menarik untuk kita renungkan. Artinya apa? Tuhan mengerti engkau, Tuhan mengerti kehidupanmu, Tuhan mengerti bebanmu, bahkan Tuhan bisa merasakan sakitmu. Ketika hari ini mungkin ada di antara kita yang datang dengan hati yang berat, mungkin ada yang datang dengan menahan air mata, mungkin ada yang bingung harus kemana, merasa tidak ada lagi harapan, merasakan tekanan yang luar biasa, pergumulan yang tak kunjung usai. Maka hari ini firman Tuhan mengatakan kita
bahwa Tuhan punya compassion. Dia bisa merasakan apa yang kau rasakan. Dia mengerti sakitmu, dia mengerti lukamu, dia mengerti kesedihanmu, bahkan karena keprihatinannya yang begitu besar atas hidupmu, sampai-sampai dia merasakan semua pergumulanmu. Maka itu berarti tidak ada rasa sakit yang terlalu asing bagi Tuhan. Ia tahu rasa sakitmu, bahkan ia pun merasakannya, dan ia hadir untuk membawa harapan baru bagi hidupmu. Dan inilah dasar pengharapan kita di Minggu Advent pertama, karena Minggu Advent pertama selalu bicara soal harapan. Dan harapan itu ada karena Tuhan dekat dengan pergumulan kita. Dia merasakannya dan dia bersedia memulihkan kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan punya compassion, maka ia juga memanggil kita untuk punya hal yang sama, untuk memiliki hati yang sama. Yesus datang bukan hanya untuk merasakan kasihan, ia merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Ia hadir, dia melayani, dan ia menyembuhkan. Lalu apa arti compassion bagi kita? Compassion berarti mau mengerti orang lain, mau ikut merasakan apa yang mereka rasakan, mau hadir, mau mendampingi, mau terlibat, dan mau menolong. Jadi compassion bukan hanya sekedar rasa kasihan, bukan sekedar kasihan dia dari kemarin belum makan. Tapi compassion ketika melihat orang lain belum makan, kasihan, dia juga merasakan lapar yang sama, dan dia mengajak, mari kita makan bersama-sama supaya kita tidak lapar. Itu compassion. Compassion selalu bergerak dan menghasilkan tindakan. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu yang ini kalau kita renungkan, ini juga bicara soal compassion, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara mungkin tahu lagu ini. Boleh kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu ya? Bolehkah GG? Gandong, mari gandong, mari jua aleo, beta katong dua satu gandong, hidup ade deng kakak, sungguh manis lawang Ini yang penting. Ali rasa beta rasa, refnya yuk. Gandonge sio gandonge, mari beta gendong hale jua. Lagu ini menarik Bapak Ibu Saudara, ini bicara soal compassion. Gandong berarti kita ini bersaudara, kita terhubung. Dan ada satu ungkapan yang juga menarik dari lagu ini. Ale rasa, beta rasa. Artinya kalau ale sakit, beta ikut sakit. Kalau ale susah, beta ikut susah.
Kalau ale jatuh, beta ikut jatuh. Kalau ale merasakan kesedihan yang luar biasa, beta juga ikut merasakan. Tapi kalau ale pergi pancuri orang pung barang, jangan ikut Bapak Ibu. Dan inilah compassion Bapak Ibu dalam pelayanan. Pelayanan selalu berangkat dari perasaan prihatin ketika melihat sesama kita hidup dalam kesulitan. Dan ketika kita punya rasa prihatin, kita mau mendekat untuk hadir, untuk ikut merasakan dan untuk bertindak sama seperti Yesus. Maka kita sebagai gereja, kita Betania dipanggil untuk menjadi komunitas gandong. Ketika yang satu anggota terluka, yang lain datang. Ketika satu anggota menangis, yang lain hadir. Ketika satu anggota sedih, yang lain menopang. Dan inilah panggilan kita, yakni compassion, kemauan untuk ale rasa, beta rasa sebagai langkah pelayanan. Karena ale merasakan sedih, beta ikut rasa. Dan sedih tidak enak, maka mari kita bersama-sama mengatasi kesedihan itu. Hadir, terlibat, ikut merasakan, ikut menanggung, pada akhirnya juga ikut menguatkan dan bersama-sama merasakan damai sejahtera. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan dengan Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama dikenal sebagai Minggu Harapan. Dan ketika teks ini kita renungkan bersama di Minggu Advent pertama, maka kita diingatkan bahwa compassion tanpa harapan hanya membuat kita nangis berjamaah. Tetapi compassion yang bertemu dengan harapan akan mengubah kehidupan. Kalau kita lihat Yesus, Allah bukan hanya tersentuh oleh penderitaan banyak orang, tetapi Ia datang membawa harapan. Harapan bahwa pemulihan masih ada. Harapan bahwa ketika mereka lapar, mereka bisa makan. Harapan bahwa ketika mereka sedih, mereka akan dihiburkan. Yesus bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, Ia bertindak, Ia hadir, menyembuhkan dan mengarahkan. Dan ketika compassion bertemu dengan harapan, maka orang yang putus asa akan kembali percaya diri. Orang yang sedih luar biasa akan terhibur. Orang yang sakit akan dipulihkan. Orang yang hampir menyerah akan kembali kuat. Orang yang sendirian akan kembali merasa tidak ditinggalkan. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus datang ke dunia membawa harapan bagi setiap orang. Ia melihat manusia yang terluka, Ia juga merasakannya. Lalu Ia datang, Ia hadir, Ia mengulurkan tangan bahwa masih ada harapan bagi orang-orang yang hidup dalam kesedihan, hidup dalam penderitaan. Dan sekarang Ia juga mengutus kita untuk menjadi pembawa harapan itu. Lewat senyum, lewat doa, lewat mendengarkan keluh kesah sesama kita, lewat kehadiran kita di sisi orang yang sedang rapuh. Kita dipanggil untuk menghadirkan harapan itu. Ketika melihat orang lain yang sedih, datang kepada mereka dan bilang, masih belum selesai perjalanan hidupmu, masih ada harapan, engkau pasti akan dihiburkan. Maka mintalah pada Tuhan agar kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk punya compassion, untuk peka dan mengerti apa yang dirasakan sesama, sehingga kehadiran kita terus mendatangkan harapan bagi sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa Yesus melihat, Yesus merasakan, Yesus bertindak, dan sekarang giliran kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu, saya dikasih tahu sama Vikaris Ijong, katanya kalau di Betania jam 9 pagi, kalau dibilang selamat pagi, jawabnya bukan pagi. Bukan. Katanya di Betania kalau jam 9 pagi, jawabnya pagi. Betul kan Bapak Ibu? Kita coba ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di Minggu Advent. Dan
kita merenungkan bersama firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Dan ada satu hal menarik Bapak Ibu dalam bacaan kita pada saat ini. Di ayat 36 dikatakan, ketika melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Menarik ya Bapak Ibu, kata belas kasihan di sini dalam bahasa aslinya adalah splachnizomai. Ini artinya bukan sekedar belas kasihan. Kata splachnizomai punya akar kata, yaitu splachna. Splachna itu berarti bagian dalam tubuh, secara khusus organ-organ yang ada dalam perut, usus, lambung, pankreas mungkin dan lain sebagainya. Dan menariknya teks ini bisa diterjemahkan begini: saking Yesus berbelas kasih, saking dia prihatin melihat banyak orang yang terlantar, sampai-sampai asam lambungnya naik, sampai-sampai perutnya sakit. Tentu bukan asam lambung karena Yesus telat makan atau karena minum kopi, tetapi dia merasakan asam lambung karena prihatin yang begitu besar, prihatin yang luar biasa ketika melihat ada banyak orang yang terlantar seperti domba tanpa gembala. Saking prihatinnya Yesus, sampai-sampai ia merasakan penderitaan yang menusuk ke dalam batinnya, bahkan sampai menusuk fisiknya. Ia pun juga ikut merasakan sakit karena melihat banyak orang yang sakit pada masa itu. Nah, itu mengapa maka kata splachnizomai ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai compassion. Di Alkitab King James Version juga menggunakan kata compassion. Dan kata compassion ini adalah kata kunci kita dalam khotbah saat ini, sehingga perlu untuk terus diingat soal compassion. Compassion berasal dari bahasa Latin compasio, yang berarti menderita bersama. Kemauan untuk paham penderitaan orang lain dan juga mau merasakannya. Jadi ini dia, compassion adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan penderitaan orang lain. Kemudian penderitaan orang lain itu sampai menusuk batin dan fisik kita, lalu kita terdorong untuk menolong. Ini perlu diingat Bapak Ibu, karena ini akan yang saya bahas sampai nanti akhir. Yakni compassion adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan penderitaan orang lain. Dan penderitaan itu bukan hanya dirasakan dalam hati, bukan hanya di batin, tetapi juga sampai-sampai fisik kita ikut merasakan dan kita terdorong untuk menolong. Dan kalau kita lihat Yesus ingin menunjukkan bahwa compassion itu adalah dasar pelayanan Yesus. Jadi compassion yang Yesus lakukan itu adalah titik berangkat dari pelayanan. Ia mengajar, ia menyembuhkan, dan ia menolong karena dia punya compassion. Ia prihatin melihat orang banyak yang begitu terlantar seperti gembala tanpa domba. Ia merasakan apa yang mereka rasakan, bahkan perasaan itu menusuk ke dalam batin dan fisiknya, lalu ia tergerak untuk menghadirkan pemulihan. Jadi selalu berangkat dari compassion, dari keprihatinan yang juga kita rasakan. Saya teringat Bapak Ibu dengan refnya lagu Aku Tuhan Semesta bagian akhir. Apa? Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Maka keprihatinan yang sama seperti Yesuslah yang menjadi dasar dari pelayanan. Sekali lagi, untuk punya pelayanan yang sama seperti Yesus, maka harus dimulai atau harus berangkat dari compassion. Lalu dalam ayat berikutnya Yesus mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Apa artinya? Tuaian di sini mau bicara soal jiwa-jiwa manusia yang lelah, yang bingung, yang terluka, yang kehilangan harapan, yang tak punya arah, dan orang seperti itu ada banyak. Dan Yesus mengatakan, tapi pekerjanya ada sedikit. Kenapa? Kenapa pekerja sedikit?
Karena tidak banyak orang yang mau punya compassion seperti Yesus. Tidak banyak orang yang mau punya keprihatinan. Tidak banyak orang yang mau merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Banyak orang bisa bekerja, banyak orang bisa menjadi seorang pelayan, banyak orang punya dorongan untuk melayani, banyak orang bisa mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tapi hanya sedikit yang punya compassion dalam dirinya, hanya sedikit yang mau mengerti penderitaan sesamanya, hanya sedikit yang mau benar-benar hadir ketika melihat sesamanya menderita. Karena itu Yesus katakan di ayat yang terakhir, ia menutup dengan satu ajakan, maka mintalah supaya ia mengirimkan pekerja-pekerjanya. Artinya berdoalah, doa. Mari berdoalah supaya Tuhan melembutkan hati kita dan mengisi kita dengan compassion. Sehingga ketika kita punya compassion itu, maka Tuhan mampu mengutus kita menjadi pelayan yang memulihkan sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada satu hal besar yang bisa kita renungkan atau bisa kita pelajari bersama dari keempat ayat ini. Dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ketika tema kita hari ini bicara soal dipanggil untuk melayani, maka teks ini mau mengingatkan kita bahwa pelayanan sejati harus lahir dari compassion. Kalau kita mau punya pelayanan yang berdampak seperti Yesus, kalau kita mau hadir dan kehadiran kita membawa berkat bagi orang lain, maka mulailah dari compassion seperti Yesus. Dunia ini penuh dengan orang yang membutuhkan pemulihan, tapi hanya sedikit orang yang mau peka, hanya sedikit orang yang mau hadir, hanya sedikit orang yang mau terlibat dalam kehidupan orang lain. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, Tuhan punya compassion. Ini menarik untuk kita renungkan. Artinya apa? Tuhan mengerti engkau, Tuhan mengerti kehidupanmu, Tuhan mengerti bebanmu, bahkan Tuhan bisa merasakan sakitmu. Ketika hari ini mungkin ada di antara kita yang datang dengan hati yang berat, mungkin ada yang datang dengan menahan air mata, mungkin ada yang bingung harus kemana, merasa tidak ada lagi harapan, merasakan tekanan yang luar biasa, pergumulan yang tak kunjung usai. Maka hari ini firman Tuhan mengatakan kita bahwa Tuhan punya compassion. Dia bisa merasakan apa yang kau rasakan. Dia mengerti sakitmu, dia mengerti lukamu, dia mengerti kesedihanmu. Bahkan karena keprihatinannya yang begitu besar atas hidupmu, sampai-sampai dia merasakan semua pergumulanmu. Maka itu berarti tidak ada rasa sakit yang terlalu asing bagi Tuhan. Ia tahu rasa sakitmu, bahkan ia pun merasakannya, dan ia hadir untuk membawa harapan baru bagi hidupmu. Dan inilah dasar pengharapan kita di Minggu Advent pertama. Karena Minggu Advent pertama selalu bicara soal harapan. Dan harapan itu ada karena Tuhan dekat dengan pergumulan kita. Dia merasakannya dan dia bersedia memulihkan kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan punya compassion, maka ia juga memanggil kita untuk punya hal yang sama, untuk memiliki hati yang sama. Yesus datang bukan hanya untuk merasakan kasihan, ia merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Ia hadir, dia melayani, dan ia menyembuhkan. Lalu apa arti compassion bagi kita? Compassion berarti mau mengerti orang lain, mau ikut merasakan apa yang mereka rasakan, mau hadir, mau mendampingi, mau terlibat, dan mau menolong. Jadi compassion bukan hanya sekedar rasa kasihan, bukan sekedar kasihan dia dari kemarin belum makan.
Tapi compassion ketika melihat orang lain belum makan, kasihan, dia juga merasakan lapar yang sama. Dan dia mengajak, mari kita makan bersama-sama supaya kita tidak lapar. Itu compassion. Compassion selalu bergerak dan menghasilkan tindakan. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu yang ini kalau kita renungkan, ini juga bicara soal compassion. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara mungkin tahu lagu ini. Boleh kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu ya? Bolehkah GG? Gandong, lamari gandong, mari jua aleo, beta mau bilang ale, katong dua satu gandong. Hidup ade deng kakak, sungguh manis lawang he. Ini yang penting. Ale rasa beta rasa, katong dua satu gandong. Ayo refnya yuk. Gandong sio gandong mari beta gendong hale jua. Lagu ini menarik Bapak Ibu Saudara, ini bicara soal compassion. Gandong berarti kita ini bersaudara, kita terhubung. Dan ada satu ungkapan yang juga menarik dari lagu ini. Ale rasa, beta rasa. Artinya kalau ale sakit, beta ikut sakit. Kalau ale susah, beta ikut susah. Kalau ale jatuh, beta ikut jatuh. Kalau ale merasakan kesedihan yang luar biasa, beta juga ikut merasakan. Tapi kalau ale pergi pancuri orang pung barang, jangan ikut Bapak Ibu. Dan inilah compassion Bapak Ibu dalam pelayanan. Pelayanan selalu berangkat dari perasaan prihatin ketika melihat sesama kita hidup dalam kesulitan. Dan ketika kita punya rasa prihatin, kita mau mendekat untuk hadir, untuk ikut merasakan dan untuk bertindak sama seperti Yesus. Maka kita sebagai gereja, kita Betania dipanggil untuk menjadi komunitas gandong. Ketika yang satu anggota terluka, yang lain datang. Ketika satu anggota menangis, yang lain hadir. Ketika satu anggota sedih, yang lain menopang. Dan inilah panggilan kita, yakni compassion, kemauan untuk ale rasa, beta rasa sebagai langkah pelayanan. Karena ale merasakan sedih, beta ikut rasa. Dan sedih tidak enak, maka mari kita bersama-sama mengatasi kesedihan itu. Hadir, terlibat, ikut merasakan, ikut menanggung, pada akhirnya juga ikut menguatkan. Dan bersama-sama merasakan damai sejahtera. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan dengan Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama dikenal sebagai Minggu Harapan. Dan ketika teks ini kita renungkan bersama di Minggu Advent pertama, maka kita diingatkan bahwa compassion tanpa harapan hanya membuat kita nangis berjamaah. Tetapi compassion yang bertemu dengan harapan
akan mengubah kehidupan. Kalau kita lihat Yesus, Allah bukan hanya tersentuh oleh penderitaan banyak orang, tetapi ia datang membawa harapan. Harapan bahwa pemulihan masih ada. Harapan bahwa ketika mereka lapar, mereka bisa makan. Harapan bahwa ketika mereka sedih, mereka akan dihiburkan. Yesus bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, ia bertindak, ia hadir, menyembuhkan dan mengarahkan. Dan ketika compassion bertemu dengan harapan, maka orang yang putus asa akan kembali percaya diri. Orang yang sedih luar biasa akan terhibur. Orang yang sakit akan dipulihkan. Orang yang hampir menyerah akan kembali kuat. Orang yang sendirian akan kembali merasa tidak ditinggalkan. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus datang ke dunia membawa harapan bagi setiap orang. Ia melihat manusia yang terluka, ia juga merasakannya. Lalu ia datang, ia hadir, ia mengulurkan tangan bahwa masih ada harapan bagi orang-orang yang hidup dalam kesedihan, hidup dalam penderitaan. Dan sekarang ia juga mengutus kita untuk menjadi pembawa harapan itu. Lewat senyum, lewat doa, lewat mendengarkan keluh kesah sesama kita, lewat kehadiran kita di sisi orang yang sedang rapuh. Kita dipanggil untuk menghadirkan harapan itu. Ketika melihat orang lain yang sedih, datang kepada mereka dan bilang, masih belum selesai perjalanan hidupmu, masih ada harapan, engkau pasti akan dihiburkan. Maka mintalah pada Tuhan agar kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk punya compassion, untuk peka dan mengerti apa yang dirasakan sesama, sehingga kehadiran kita terus mendatangkan harapan bagi sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa Yesus melihat, Yesus merasakan, Yesus bertindak, dan sekarang giliran kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu, saya dikasih tahu sama Vikaris Ijong, katanya kalau di Betania jam 9 pagi, kalau dibilang selamat pagi, jawabnya bukan pagi. Bukan. Katanya di Betania kalau jam 9 pagi, jawabnya pagi. Betul kan Bapak Ibu? Kita coba ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di minggu Advent. Dan kita merenungkan bersama firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Dan ada satu hal menarik Bapak Ibu dalam bacaan kita pada saat ini. Di ayat 36. Ayat 36 dikatakan, ketika melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Menarik ya Bapak Ibu, kata belas kasihan di sini dalam bahasa aslinya adalah splachnizomai. Ini artinya bukan sekedar belas kasihan. Kata splachnizomai punya akar kata, yaitu splachna. Splachna itu berarti bagian dalam tubuh, secara khusus organ-organ yang ada dalam perut, usus, lambung, pankreas mungkin dan lain sebagainya. Dan menariknya teks ini bisa diterjemahkan begini. Saking Yesus berbelas kasih, saking dia prihatin melihat banyak orang yang terlantar, sampai-sampai asam lambungnya naik. Sampai-sampai perutnya sakit. Tentu bukan asam lambung karena Yesus telat makan atau karena minum kopi, tetapi dia merasakan asam lambung karena prihatin yang begitu besar, prihatin yang luar biasa ketika melihat ada banyak orang yang terlantar seperti domba tanpa gembala. Saking prihatinnya Yesus, sampai-sampai ia merasakan penderitaan yang menusuk ke dalam batinnya, bahkan sampai menusuk fisiknya. Ia pun juga ikut merasakan sakit karena melihat banyak orang yang sakit pada masa itu. Nah, itu mengapa? Maka kata splachnizomai ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai compassion. Di Alkitab King James Version juga menggunakan kata compassion.
Dan kata compassion ini adalah kata kunci kita dalam khotbah saat ini, sehingga perlu untuk terus diingat soal compassion. Compassion berasal dari bahasa Latin compasio, yang berarti menderita bersama. Kemauan untuk paham penderitaan orang lain dan juga mau merasakannya. Jadi ini dia, compassion adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan penderitaan orang lain. Kemudian penderitaan orang lain itu sampai menusuk batin dan fisik kita, lalu kita terdorong untuk menolong. Ini perlu diingat Bapak Ibu, karena ini akan yang saya bahas sampai nanti akhir. Yakni compassion adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan penderitaan orang lain. Dan penderitaan itu bukan hanya dirasakan dalam hati, bukan hanya di batin, tetapi juga sampai-sampai fisik kita ikut merasakan dan kita terdorong untuk menolong. Dan kalau kita lihat Yesus ingin menunjukkan bahwa compassion itu adalah dasar pelayanan Yesus. Jadi compassion yang Yesus lakukan itu adalah titik berangkat dari pelayanan. Ia mengajar, ia menyembuhkan, dan ia menolong karena dia punya compassion. Ia prihatin melihat orang banyak yang begitu terlantar seperti gembala tanpa domba. Ia merasakan apa yang mereka rasakan, bahkan perasaan itu menusuk ke dalam batin dan fisiknya, lalu ia tergerak untuk menghadirkan pemulihan. Jadi selalu berangkat dari compassion, dari keprihatinan yang juga kita rasakan. Saya teringat Bapak Ibu dengan refnya lagu Aku Tuhan Semesta bagian akhir. Apa? Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Maka keprihatinan yang sama seperti Yesuslah yang menjadi dasar dari pelayanan. Sekali lagi, untuk punya pelayanan yang sama seperti Yesus, maka harus dimulai atau harus berangkat dari compassion. Lalu dalam ayat berikutnya Yesus mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Apa artinya? Tuaian di sini mau bicara soal jiwa-jiwa manusia yang lelah, yang bingung, yang terluka, yang kehilangan harapan, yang tak punya arah, dan orang seperti itu ada banyak. Dan Yesus mengatakan, tapi pekerjanya ada sedikit. Kenapa? Kenapa pekerja sedikit? Karena tidak banyak orang yang mau punya compassion seperti Yesus. Tidak banyak orang yang mau punya keprihatinan. Tidak banyak orang yang mau merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Banyak orang bisa bekerja, banyak orang bisa menjadi seorang pelayan, banyak orang punya dorongan untuk melayani, banyak orang bisa mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tapi hanya sedikit yang punya compassion dalam dirinya, hanya sedikit yang mau mengerti penderitaan sesamanya, hanya sedikit yang mau benar-benar hadir ketika melihat sesamanya menderita. Karena itu Yesus katakan di ayat yang terakhir, ia menutup dengan satu ajakan, maka mintalah supaya ia mengirimkan pekerja-pekerjanya. Artinya berdoalah, doa. Mari berdoalah supaya Tuhan melembutkan hati kita dan mengisi kita dengan compassion. Sehingga ketika kita punya compassion itu, maka Tuhan mampu mengutus kita menjadi pelayan yang memulihkan sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada satu hal besar yang bisa kita renungkan atau bisa kita pelajari bersama dari keempat ayat ini. Dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ketika tema kita hari ini bicara soal dipanggil untuk melayani, maka teks ini mau mengingatkan kita bahwa pelayanan sejati harus lahir dari compassion. Kalau kita mau punya pelayanan yang berdampak seperti Yesus, kalau kita mau hadir dan kehadiran kita membawa berkat bagi orang lain,
Maka mulailah dari compassion seperti Yesus. Dunia ini penuh dengan orang yang membutuhkan pemulihan, tapi hanya sedikit orang yang mau peka. Hanya sedikit orang yang mau hadir. Hanya sedikit orang yang mau terlibat dalam kehidupan orang lain. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, Tuhan punya compassion. Ini menarik untuk kita renungkan. Artinya apa? Tuhan mengerti engkau, Tuhan mengerti kehidupanmu, Tuhan mengerti bebanmu, bahkan Tuhan bisa merasakan sakitmu. Ketika hari ini mungkin ada di antara kita yang datang dengan hati yang berat, mungkin ada yang datang dengan menahan air mata, mungkin ada yang bingung harus kemana, merasa tidak ada lagi harapan, merasakan tekanan yang luar biasa, pergumulan yang tak kunjung usai. Maka hari ini firman Tuhan mengatakan kita bahwa Tuhan punya compassion. Dia bisa merasakan apa yang kau rasakan. Dia mengerti sakitmu, dia mengerti lukamu, dia mengerti kesedihanmu, bahkan karena keprihatinannya yang begitu besar atas hidupmu, sampai-sampai dia merasakan semua pergumulanmu. Maka itu berarti tidak ada rasa sakit yang terlalu asing bagi Tuhan. Ia tahu rasa sakitmu, bahkan ia pun merasakannya, dan ia hadir untuk membawa harapan baru bagi hidupmu. Dan inilah dasar pengharapan kita di Minggu Advent pertama. Karena Minggu Advent pertama selalu bicara soal harapan. Dan harapan itu ada karena Tuhan dekat dengan pergumulan kita. Dia merasakannya dan dia mau, dia bersedia memulihkan kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan punya compassion, maka ia juga memanggil kita untuk punya hal yang sama, untuk memiliki hati yang sama. Yesus datang bukan hanya untuk merasakan kasihan, ia merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Ia hadir, dia melayani, dan ia menyembuhkan. Lalu apa arti compassion bagi kita? Compassion berarti mau mengerti orang lain, mau ikut merasakan apa yang mereka rasakan, mau hadir, mau mendampingi, mau terlibat, dan mau menolong. Jadi compassion bukan hanya sekedar rasa kasihan, bukan sekedar kasihan dia dari kemarin belum makan. Tapi compassion ketika melihat orang lain belum makan, kasihan, dia juga merasakan lapar yang sama, dan dia mengajak, mari kita makan bersama-sama supaya kita tidak lapar. Itu compassion. Compassion selalu bergerak dan menghasilkan tindakan. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu yang ini kalau kita renungkan, ini juga bicara soal compassion, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara mungkin tahu lagu ini. Boleh kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu ya? Bolehkah GG? Gandong, lamari gandong, mari jua aleo, beta katong dua satu gandong, hidup ade deng kakak, sungguh manis lawang he. Ini yang penting. Ali rasa beta rasa, refnya yuk. Gandong sio gandong
Lagu ini menarik Bapak Ibu Saudara, ini bicara soal compassion. Gandong berarti kita ini bersaudara, kita terhubung. Dan ada satu ungkapan yang juga menarik dari lagu ini. Ale rasa, beta rasa. Artinya kalau ale sakit, beta ikut sakit. Kalau ale susah, beta ikut susah. Kalau ale jatuh, beta ikut jatuh. Kalau ale merasakan kesedihan yang luar biasa, beta juga ikut merasakan. Tapi kalau ale pergi pancuri orang pung barang, jangan ikut Bapak Ibu. Dan inilah compassion Bapak Ibu dalam pelayanan. Pelayanan selalu berangkat dari perasaan prihatin ketika melihat sesama kita hidup dalam kesulitan. Dan ketika kita punya rasa prihatin, kita mau mendekat untuk hadir, untuk ikut merasakan dan untuk bertindak sama seperti Yesus. Maka kita sebagai gereja, kita Betania dipanggil untuk menjadi komunitas gandong. Ketika yang satu anggota terluka, yang lain datang. Ketika satu anggota menangis, yang lain hadir. Ketika satu anggota sedih, yang lain menopang. Dan inilah panggilan kita, yakni compassion, kemauan untuk ale rasa, beta rasa sebagai langkah pelayanan. Karena ale merasakan sedih, beta ikut rasa. Dan sedih tidak enak, maka mari kita bersama-sama mengatasi kesedihan itu. Hadir, terlibat, ikut merasakan, ikut menanggung, pada akhirnya juga ikut menguatkan. Dan bersama-sama merasakan damai sejahtera. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan dengan Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama dikenal sebagai Minggu Harapan. Dan ketika teks ini kita renungkan bersama di Minggu Advent pertama, maka kita diingatkan bahwa compassion tanpa harapan hanya membuat kita nangis berjamaah. Tetapi compassion yang bertemu dengan harapan akan mengubah kehidupan. Kalau kita lihat Yesus, Allah bukan hanya tersentuh oleh penderitaan banyak orang, tetapi ia datang membawa harapan. Harapan bahwa pemulihan masih ada. Harapan bahwa ketika mereka lapar, mereka bisa makan. Harapan bahwa ketika mereka sedih, mereka akan dihiburkan. Yesus bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, ia bertindak, ia hadir, menyembuhkan dan mengarahkan. Dan ketika compassion bertemu dengan harapan, maka orang yang putus asa akan kembali percaya diri. Orang yang sedih luar biasa akan terhibur. Orang yang sakit akan dipulihkan. Orang yang hampir menyerah akan kembali kuat. Orang yang sendirian akan kembali merasa tidak ditinggalkan. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus datang ke dunia membawa harapan bagi setiap orang. Ia melihat manusia yang terluka, ia juga merasakannya. Lalu ia datang, ia hadir, ia mengulurkan tangan bahwa masih ada harapan bagi orang-orang yang hidup dalam kesedihan, hidup dalam penderitaan. Dan sekarang ia juga mengutus kita untuk menjadi pembawa harapan itu. Lewat senyum, lewat doa, lewat mendengarkan keluh kesah sesama kita, lewat kehadiran kita di sisi orang yang sedang rapuh. Kita dipanggil untuk menghadirkan harapan itu. Ketika melihat orang lain yang sedih, datang kepada mereka dan bilang, masih belum selesai perjalanan hidupmu, masih ada harapan, engkau pasti akan dihiburkan. Maka mintalah pada Tuhan agar kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk punya compassion, untuk peka dan mengerti apa yang dirasakan sesama, sehingga kehadiran kita terus mendatangkan harapan bagi sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa Yesus melihat, Yesus merasakan, Yesus bertindak, dan sekarang giliran kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu, saya dikasih tahu sama Vikaris Ijong, katanya kalau di Betania jam 9 pagi, kalau dibilang selamat pagi, jawabnya bukan pagi. Bukan.
Katanya di Betania kalau jam 9 pagi jawabnya pagi, pagi, pagi. Betul kan Bapak Ibu? Kita coba ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di minggu Advent dan